Mukhtar, diriwayatkan bahwa sholat isya di awal waktu tidak batal sampai subuh. Sholat subuh dengan bunyinya isya selama 40 tahun. Kita semua sudah mendengarkan ya. Ini Ketua Robitoh Alawiyah yang mengatakan bahwa Umar Muhdor itu mempunyai garomah, bisa menahan ketut mulai dari sholat isya di awal waktu sampai sholat subuh selama 40 tahun lamanya. Luar biasa dan biasa di luar, saudara-saudaraku. Kami tidak menolak garomah, tidak. Kami percaya adanya karomah, akan tetapi ketika yang ngomong ini Habib terus selalu mengunggulkan Habib, lah ini yang menjadi lucu, yang menjadi aneh itu. Ini jangan-jangan cerita khayalan ala mereka yang dibuat-buat untuk mengunggulkan golongan mereka, kan gitu kan. Secara definisi yang namanya karomah itu kan khorikul adah, sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan, kan itu. Akan tetapi ketika para Habib ini menceritakan karomah, terus di situ itu dinisbatkan kepada golongannya saja, tentu kan ini menimbulkan pertanyaan. Seheboh itukah golongan Habib Topolowi ini? Kan gitu kan, seakan-akan tiada yang lain yang mampu menandingi kehebatan keluarga Topolowi ini, kan itu. Tujuan mereka jelas hari ini, dan polemik nasab ini menyadarkan kita semua. Pengajian-pengajian yang diusung oleh para Habib itu kan selalu mengunggulkan golongan mereka saja, tanpa mau mengunggulkan golongan yang lain. Bahkan kalau menurut analisa kami, saking semangatnya mereka mengunggulkan golongannya, mereka tidak segan-segannya merendahkan golongan yang lain. Ngaji dengan Kiai Pribumi belum cukup kalau belum ngaji dengan para kabaib. Nah, faktanya bertentangan. Ada Habib yang punya pondok pesantren disuruh baca kitab kuning, bukannya dari kanan ke kiri, akan tetapi dari kiri ke kanan. Ini kan blunder. Dan belum lagi fakta-fakta di lapangan yang seakan-akan mereka itu keturunan orang mulia, tapi akhlaknya jauh dari kata mulia, kan begitu kan. Dan ini banyak terjadi kepincangan-kepincangan seperti ini. Ya sama dengan polemik nasab ini bergulir. Sebenarnya yang diharapkan oleh umat itu mudah dan gampang. Selama ini kita semua tahu bahwa Habib itu kan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Bahkan seakan-akan dzurriyyah Nabi yang ada di Nusantara ini adalah golongan Habib, menafikan golongan yang lain, padahal golongan yang lain ada, seperti dzurriyyah Wali Songo. Itu jelas. Akan tetapi selama ini dzurriyyah Wali Songo tidak pernah ngaku-ngaku, kan. Yang masif mengaku-ngaku adalah para Habib ini, kan. Iya kan? Nah, berjalannya waktu ketika umat ini menanyakan keabsahan, kesokehan nasab mereka lewat tesis yang diunggah Ki Haji Maduddin Usman Al-Bantani, seharusnya dibantah, kan. Kalau memang mereka itu nasabnya yang paling sokeh di antara yang lainnya, keturunan Nabi maksudnya, kan sangat mudah toh seharusnya membantah. Masa dari sekian Habib itu tidak ada satupun yang mampu membantah tesis Ki Haji Maduddin Usman Al-Bantani, seumpama nasab mereka itu sohihun nasab, nasab yang sokeh, sederhana. Akan tetapi mereka itu ya bisanya mencak-mencak, terus memberikan label kepada kami keturunan Dajjal, keturunan PKI, marah-marah,
tidak terima. Nah, tinggal dibantah saja kan. Seumpama kalian itu betul-betul terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, ya kami akan kembali lagi menghormati kalian. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kami untuk percaya adanya dzurriyyah Nabi. Begitu kan? Nah, ini loh saudara-saudaraku. Faktanya mereka ya cuma mencak-mencak, marah-marah, ngancam-ngancam. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan persekusi-persekusi lewat jongos-jongosnya, lewat FPI, organisasi yang resmi dibubarkan pemerintah, akan tetapi tetap eksis sampai detik ini kan. Ini kan menjadi perhatian khusus buat kami-kami. Makanya perilaku-perilaku yang menyimpang apabila dicocokkan dengan omongan-omongannya Habib, ya tidak percaya. Ada Habib yang mengatakan tidak kentut selama 40 tahun. Ini bukan garomah, tapi ini lebih mengarah ke kutukan, boleh jadi. Karena saking nemene kalau istilah Jawanya. Akhirnya Allah tidak terima. Ya kan? Yang maha segala-galanya itu Allah. Manusia itu tiada daya, tiada upaya. Semuanya berasal dari Allah kan gitu kan. Ini loh saudara-saudaraku yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati. Oke, dulu kita percaya cerita-cerita mereka karena kita masih husnudzon. Akan tetapi hari ini ya, semenjak bergulirnya polemik nasab, kalau masih percaya omongan-omongan mereka, doktrin-doktrin mereka, silahkan cek kesehatan kejiwaan kalian ke ahlinya. Siapa tahu ada yang konslet gitu. Kami tidak menarasikan kebencian, tidak. Akan tetapi ini fakta, realita. Hari ini kok masih ta'assuf fanatik buta kepada Habib Dobolomi. Ketinggalan kalian. Karena fakta yang nyata, bukti yang nyata antara ucapan, perilaku itu tidak sinkron gitu loh, yang ditonjolkan oleh para Habib ini, sehingga memunculkan penelitian. Kalau omongannya dengan perilakunya itu bisa klop, insya Allah tidak akan terjadi polemik nasab. Sadar saudara-saudaraku. Jadi itulah narasi-narasi yang dibangun oleh para Habib yang selalu mengumpulkan golongan mereka. Ada yang bisa menurunkan rantai emas, ada yang tidak bisa kentut selama 40 tahun. Ini bukan karomah, tapi ini kutukan mungkin gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.